Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 23 Januari 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dan suluh dalam langkah hidup kami. Kami rindu mendengarkannya ya Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-14 sampai 18. Yeremia pasal 20, ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat.
Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Amin. Ratapan dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah aktivitas berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga semakin sering kita berdoa, maka komunikasi hubungan kita dengan Tuhan pasti semakin baik. Karena di dalam doa kita menyampaikan pujian, kita menyampaikan syukur, tetapi juga keluh kesah, pergumulan, dan harapan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya sehingga pada saat kita berdoa, kita harus jujur terbuka dan mengungkapkan isi hati kita di hadapan Allah. Nah, dalam Alkitab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Yeremia. Yeremia dijuluki sebagai nabi yang meratap. Tugas Yeremia berbahaya. Mengapa? Karena ia harus mengkhotbahkan, ia harus menyampaikan, menghancurkan tentang soal kehancuran Yehuda sebagai hukuman Allah. Dan banyak orang yang tidak menyukai khotbah-khotbahnya. Banyak orang yang tersinggung. Dan ada yang melakukan kekerasan terhadap dia karena khotbahnya terlalu menyentil. Khotbahnya membuat telinga merah. Khotbahnya membuat orang tersinggung. Yeremia menjadi bahan tertawaan karena yang ia nubuatkan tak kunjung terjadi, belum digenapi Allah. Lalu apa yang membuat Yeremia bisa bertahan menjalani tugas kenabian yang sangat berat ini? Dengan doa, Yeremia menghadap Allah. Dan dengan jujur ia mencurahkan rasa sedihnya, rasa kecewanya, bahkan marahnya sama Tuhan. Ratapan Yeremia ini senada dengan doanya di pasal 15. Tetapi bahasanya lebih keras ketika ia mengatakan ia menyesali, bahkan ia mengutuki hari kelahirannya di ayat 14 sampai 18. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meratap dalam doa ternyata menolong Yeremia melihat situasi buruk dari sudut pandang Allah. Dan ketika ia mampu melihat itu dari sudut pandang Allah, itu membuat dia menyadari kehadiran, menyadari penyertaan, bahkan menyadari perlindungan Allah dalam menjalani hidupnya. Benar, menjalani hidup secara Kristen tidaklah mudah. Seperti Yeremia, di tengah banyaknya dan beratnya tugas kehidupan yang ada di pundak kita. Tetapi pada kesempatan dan pada malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Sebagaimana Yeremia yang melihat setiap peristiwa dari sudut pandang Allah dalam intimasinya dengan Tuhan melalui doa. Maka marilah kita juga menjadikan disiplin doa sebagai sumber kekuatan, sebagai kesempatan bicara jujur dan terbuka kepada Allah, sebagai tempat menemukan semangat, menemukan keberanian, menemukan kesegaran rohani untuk menekuni
panggilan sebagai utusan Tuhan, sebagai saksi Kristus. Bahwa tidak semua orang akan nyaman atas pelayanan kita itu benar. Tetapi ketika kita berjalan dalam pelayanan itu bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk terus melayaninya. Terpujilah Dia. Amin. Mari bersafaat. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami alami dan rasakan bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepadamu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga hubungan kami dalam intimasi denganmu melalui doa akan semakin terbangun ketika kami mendisiplinkan diri untuk terus berkomunikasi denganmu. Bapa Surgawi, malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaatmu dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Kami memohon perlindungan, belas kasih dan anugerah-Mu bagi mereka. Jauhlah kiranya berbagai mara bahaya dari tengah-tengah kehidupan mereka. Terpeliharalah kiranya mereka di dalam kasih dan setia-Mu Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak kami, para cucu kami dalam pertumbuhan, permainan, dan studi. Tuhan tetap memeliharakan mereka. Berdoa untuk mereka yang sakit, jamah dan pulihkan mereka, baik mereka yang ada di rumah-rumah mereka maupun juga yang ada di rumah-rumah sakit. Kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu Tuhan, peliharakan mereka senantiasa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa kepadamu, menyerahkan akan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka hari ini. Kami bersyukur bersama dengan aktor Absalom Patanduk, Abraham Junior Napitupulu, Tirsa Silo Suleika, Excel Wiria Kristianto, dan Ibu Yohana B. Mangiwa. Ya Tuhan Allah, berkati mereka dalam merayakan sukacita dan syukur ini. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Agus Supiyadi dan Ibu Weri Violita Sarungu. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Teruslah menjadi bahtera nakoda, teruslah menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkati kami dalam berbagai harapan dan kerinduan kami, yang terus berjuang dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam kerinduan akan karir yang lebih baik sebagai abdi negara. Tuhan buka jalan bagi mereka semua. Begitu juga bagi kami yang sedang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan hadir di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk berbagai bentuk penata layanan yang boleh diangkat jemaat-Mu di sini. Kiranya semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terus memberkati para kepala-kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka, baik yang ada di lokasi ataupun di daerah lain, bahkan juga yang ada di kota ini. Peliharakan mereka selalu Tuhan. Memberkati para ibu, para istri dalam peran tanggung jawab mereka sebagai pendoa syafaat. Tuhan, teruslah Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, dan biarlah pada waktu Tuhan virus corona boleh berlalu dari tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk vaksin yang sudah boleh ada dan boleh digunakan di negara kami. Tuhan, kiranya itu menjadi alat di tangan-Mu untuk semua ini. Malam ini kami akan istirahat. Peliharakanlah kami Tuhan. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.